Selamat datang di Indonesiaku, selamat datang di negeri tercintaku, di mana orang-orang yang mengaku perwakilan rakyat namun berkhianat kepada rakyatnya, di mana pangkat tinggi lebih dihargai, sedangkan suara-suara dari rakyat kecil diabaikan. Mereka seakan-akan sulit mendengar tangisan-tangisan, jeritan-jeritan dari rakyat kecil. Mereka bilang itu adalah keadilan untukmu, tapi keadilan yang di mana? Keadilan yang bagaimana yang kamu sebutkan itu? Bung Karno, bangkitlah, kami butuh seseorang sepertimu. Lihatlah negaramu, banyak tikus-tikus bernasi yang berkeliaran tanpa beban. Yang benar dibungkam, sedangkan yang berpejabat tinggi maupun salah tetap dianjungkan di negaramu ini, Bung Karno. Lihatlah, rakyat-rakyat kecil seperti kami berharap bahwa keadilan itu ada. Tapi di mana, Bung Karno? Puisi tersebut merupakan ungkapan penderitaan bagi para nelayan di sepanjang pantai utara Kabupaten Tangerang. Adanya proyek reklamasi tersembunyi yang dilakukan oleh kekuasaan selama ini telah menyingkirkan mereka dari kehidupan sebagai para nelayan. Dengan terbongkarnya ratusan hektar laut yang telah disertifikat hak guna bangunan serta hak milik di wilayah Laut Utara Kabupaten Tangerang ini membuka tabir bahwa di wilayah lain pun telah terjadi penyertifikatan laut menjadi hak guna bangunan atau hak milik. Saya kemudian jadi teringat akan pernyataan Cak Nun pada 2018 lalu tentang reklamasi dalam sebuah diskusi berikut ini. Reklamasi, seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarjo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui, ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar ya. Jadi kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu, bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air dihudani, ya, susune diperkes-perkes karo wong luar negeri, ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Saya kira jeneng tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa. Pada awalnya saya tidak begitu yakin terhadap apa yang disampaikan oleh
Cak Nun tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, apa yang disampaikan Cak Nun menjadi sebuah kebenaran. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penyambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya, Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya, di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu, di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu kan. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak. Itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang ya. Pertanahan nasional ya. Betul, betul. Oke guys, sekarang kita akan coba cek di Bumi ATR BPN ya. Apakah benar laut di desa Kohot itu memiliki sertifikat ya, sertifikat hak guna bangunan. Kita akan coba cek. Oke, kita masuk ke sini. Kita cari dulu lokasinya ya, Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, ini dia Kohot, desa Kohot. Kita coba ke pinggir ya, ke pinggir pantai laut ya. Nah, seperti ini ya, sudah banyak kotak-kotak yang berwarna kuning. Kita coba klik di salah satu kotak ini ya. Nah, kemudian muncul keterangan. Nah, kita coba lihat di sini. Keterangannya ini adalah bidang tanah ya. Tipe haknya adalah hak guna bangunan. Luasnya adalah 15.870 meter persegi. Dan NIB-nya adalah 02807 ya. Di sini ada pilihan, kita coba pilih peta Google ya. Kita coba lihat di peta Google apakah ini di daratan atau di lautan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah keluar ya. Ini titik ini yang tadi kita klik di Bumi ATR BPN ya. Ini di laut ya, laut tuh. Ini pinggir pantai-pantai ya. Nah, ini kalau ini jelas laut ya. Dan di sini sudah ada kotak-kotak ya. Tuh, ini pagar lautnya yang putih ini, yang kemarin dibongkar ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini ya, kita coba lihat di peta Google-nya. Dan ini ya, kita coba rubah tampilannya ya, seperti peta biasa. Nah, tuh jelas ini terletak di laut ya, bukan di pantai, bukan di pinggir. Ini bukan tanah, ini air, ini laut ya.
Jadi ya, apa yang banyak orang duga tentang pengurugan laut dan juga akan dibangun bangunan ya, itu tidak salah ya. Canggih ini ya, zaman sekarang ini sudah canggih laut ya, saking canggihnya laut bisa dibuatkan sertifikat hak bangunan ya. Dan kita cek kan, memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Okay. Nah, jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Peta hak ya, maksudnya termasuk hak itu kan HGB. Ada HGB dan itu kotak-kotak. Dan seperti ini loh, kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira kayak gitu. Ketika kami cek gitu dengan citra satelit yang ada pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas itu, HGB itu. Nah ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu, yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu loh. Akan dikasih alas hak HGB karena kami juga mendapatkan dokumen, Kang. Ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya. Ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin menjorok, daratannya semakin menjorok ke laut. Gitu. Oke. Nah, tadi kok tergelit ini sama informasi yang lu dapat bahwa sudah ada alas hak di atas laut nih. Di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru peta-peta di gambarnya atau mungkin ada keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar, informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut, ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan BPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan, lain kira-kira kayak gitu. Wan, itu kan tadi ada satu desa ya, desa Kohot di sekitar laut utara Jakarta gitu ya. Apakah ada desa lain yang juga melakukan aksi serupa, meminta perubahan wilayah gitu ya, batas wilayah dan macam-macam itu? Ya ada, tapi gue ingin menjelaskan dulu posisi Kohot itu di mana dan HGB itu tadi di mana. Kalau dilihat dari peta ATR bumi, itu bersebelahan dengan kawasan PIK 2 ya, atau apa namanya, tropical coastline. Nah itu bersebelahan itu, jadi ya dekat-dekatan lah kira-kira kayak gitu. Nah pertanyaan itu tadi ada selain Kohot ya, jadi ada 14 desa lain yang indikasinya, yang menurut banyak narasumber ya, yang ketika mereka bercerita kepada kami, itu ada 14 desa lain yang mengajukan serupa, dan itu tercantum dalam surat berkop desa dikirim ke pemerintah ya, ke Tata Ruang Provinsi Banten, kemudian juga ke BPN dan juga ke DKP dan juga ke KKP. Oke. Lebih ngeri nih Sumenep. Kalau Tangerang yang dipager-pagerin pakai bambu kemarin baru HGB, ini di Sumenep malah udah SHM. Bener-bener ini Mulyono ini, yang diuntungin dia sama keluarga, dia balas budinya pakai kekayaan negara, luar biasa. Aku pikir dulu Cak Nun itu cuma ngadi-adi. Ada 37 titik yang direklamasi. Dan ini satu-satu udah mulai terkuak. Nah, yang aku curigain ini adalah programnya El Gemoy yang dia bikin acara mukbang nasional untuk anak-anak sekolah. Nah, di tengah APBN yang lagi kayak gini, itu dia dapat duit dari mana? Jangan-jangan besok dia harus balas budi juga.